welcome back to my channel Ermiza Ministry. Hari ini kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-83. Okay? So, mari kita teruskan pembacaan kita. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah memberkati kami. Dan pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan kami. Dan kami ingin sentiasa dekat dengan Engkau dan menggunakan firman Engkau sebagai GPS kami sementara kami berada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami ingin terus setia dengan Engkau. Kami ingin pimpinan Roh Kudus Engkau dalam sepanjang pembacaan kami hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita baca untuk hari yang ke-83. Dia ada di dalam ayat ataupun buku yang dipetik di dalam Alkitab dan juga di dalam Desire of Ages. So, saya akan baca terlebih dahulu di dalam Matius 13 ayat 53 hingga 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke, seterusnya di dalam Markus 6 ayat 1 hingga 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, kerana jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di syurga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, seterusnya kita beralih di dalam Desire of Ages nomor 236 hingga 237 untuk bab yang ke-24. Dia punya tajuk adalah bukankah ia ini anak tukang kayu itu? Oke, so dia saling berkaitan dengan ayat daripada Alkitab yang saya sudah bacakan sebentar tadi, dan kita baca pula di dalam buku Desire of Ages. Oke. Di seberang hari-hari pekerjaan Kristus yang cemerlang di Galilea, muncullah suatu bayangan yang gelap. Orang Nazaret menolak dia. Bukankah ia ini anak Yusuf? Kata mereka itu. Selama masa kanak-kanak dan masa muda Yesus telah berbakti bersama saudara-saudaranya dalam sinagog di Nazaret. Di dalam sinagog di Nazaret. Sejak ia mulai bekerja, ia tidak lagi bersama-sama mereka itu, tetapi dalam hal ini mereka memperhatikan apa yang telah terjadi kepadanya. Pada saat ia muncul lagi di antara mereka, minat dan harapan mereka sangat tinggi.
Di sini ia bertemu kembali dengan bentuk dan wajah yang pernah ia kenal sejak kecilnya. Disinilah ibunya, saudara-saudaranya lelaki dan perempuan, dan segala mata pun diarahkan kepadanya ketika ia memasuki tempat kebaktian pada hari Sabat dan mengambil tempat duduknya bersama orang-orang yang berbakti. Sebagai acara perbaktian, setiap hari ketua membaca suratan nabi-nabi dan menasihati hadirin agar tetap berharap pada seorang yang akan membawa pemerintahan yang mulia dan akan membasmi penindasan. Ia berusaha menguatkan hati para pendengarnya dengan mengulangi akan buktinya bahwa kedatangannya dengan pengertian bahwa ia akan nampak sebagai penghulu tentera untuk melepaskan bangsa Israel. Apabila seorang nabi hadir dalam bait suci, ia diharapkan untuk memberikan suatu khotbah dan siapapun dari antara orang Israel boleh memberikan bacaan suratan nabi-nabi. Pada hari Sabat ini, Yesus telah diminta untuk mengambil bahagian dalam acara perbaktian. Ia berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, Lukas 4 ayat 16 hingga 17. Bacaan kitab suci yang telah dibacakannya adalah tulisan yang menunjukkan pada Mesias itu. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lukas 4 ayat 17 hingga 20 hingga 22. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghibur orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Caranya yang berkesan dan perkataannya yang ajaib itu telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang belum mereka pernah rasai dahulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan sebagaimana Musa. Mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menyahut dengan mengatakan amin dan puji Tuhan. Tetapi bila Yesus mengucapkan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan tiba-tiba mereka diingatkan untuk memikirkan tentang diri mereka sendiri dan pengakuan akan Dia yang sedang berbicara kepada mereka itu. Mereka bangsa Israel, anak-anak Abraham, telah diumpamakan sedang dalam perhambaan. Mereka dikatakan bahwa orang yang tertawan yang harus dilepaskan dari kuasa kejahatan sebagai orang yang berada dalam kegelapan dan memerlukan terang kebenaran. Kesombongan mereka diganggu dan ketakutan mereka dibangkitkan. Perkataan Yesus menyatakan bahwa pekerjaannya bagi mereka itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang mereka telah rindukan. Perbuatan mereka mungkin dapat diselidiki dengan teliti, walaupun mereka tepat dan cermat dalam upacara-upacara secara luar. Mereka takut akan mata yang terang yang mengamati mereka itu. Siapakah Yesus ini? Tanya mereka itu. Ia yang telah menyatakan bagi dirinya kemuliaan Mesias adalah anak seorang tukang kayu dan telah bekerja dengan bapaknya Yusuf. Mereka telah melihat dia pergi bekerja, naik turun bukit. Mereka telah berkenalan dengan saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan mengetahui hidup dan pekerjaannya. Mereka telah melihat dia bertumbuh dari kanak-kanak hingga menjadi orang muda, dan dari orang muda hingga dewasa. Walaupun kehidupannya tidak bercacat, mereka tidak mau percaya bahwa ia adalah seorang yang telah dijanjikan itu. Kesian kan? Bagaimana seorang Mesias ataupun Yesus tidak dipercayai oleh orang kampung dia sendiri, orang sedaerah dia sendiri yang melihat
pertumbuhan dia dari kecil. So sedih kan kena reject. So tapi walaupun sedemikian, Tuhan tetap menjalankan dia punya kerja. Yesus tetap menjalankan tugasan dia yang telah diamanahkan oleh Allah Bapa kepada dia, sehinggalah kematian dia di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. So sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini. Mari kita akhiri kita punya pembacaan dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang baik sekali. Dan kami telah mempelajari bahwa Engkau telah menghadapi penolakan yang sangat besar daripada orang-orang yang Engkau kenali sendiri dahulu semasa Engkau menjadi manusia biasa untuk membuktikan, untuk menunjukkan, ataupun untuk menjadi teladan kepada semua orang dan seterusnya menjadi korban yang hidup untuk kami semua Tuhan. Kami tahu betapa beratnya hati, betapa sakitnya hati apabila orang yang rapat dengan kita, orang yang melihat cara hidup kita sendiri, tidak mempercayai kita, tidak menurut kita, dan tidak menjadikan kita sebagai teladan, dan tidak percaya. Yang paling penting mereka tidak percaya bahwa Engkaulah Mesias yang telah dihantar oleh Allah Bapa. Kami tidak ingin menjadi seperti mereka Tuhan, walaupun kami hanya membaca firman ini, tapi kami ingin terus mempercayai bahwa Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami, dan kami sudah dibebaskan, kami sudah ditebus daripada ditebus daripada dosa-dosa kami dahulu melalui kematian Engkau di kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mengingatkan kami atas keselamatan yang indah ini, dan kami ingin menerima dia Tuhan, dan kami ingin juga semakin hari semakin menjadi Engkau, menjadi seperti Kristus. Tuhan bantu kami Tuhan, kuatkan iman kami, biarlah Roh Kudus Engkau menjadi petunjuk kami, membantu kami untuk terus berada di pihak yang benar dan tetap setia sampailah kedatangan-Mu yang kedua kali. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Jumpa lagi di pembacaan seterusnya. Oke? So see you again. Bye. God bless.